Nyaris rata dengan tanah, bangunan sekolah dasar diterjang banjir lahar dingin. Mencoba bangkit dari keterpurukan, warga terdampak mulai membersihkan rumah dan juga barang yang masih dapat terpakai. Nyaris tak bersisa. Itulah sedikit gambaran bagaimana dampak banjir bandang menerjang Sekolah Dasar Negeri 03 Kototuo di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Meja, kursi, papan tulis, hingga buku-buku yang ada di dalam kelas hancur tak bersisa. 9 dari 11 ruang kelas rusak berat dan tak lagi bisa dipakai. Hancurnya sekolah mengembaskan harapan dan cita-cita 184 siswa. Karena sekolah jadi salah satu tempat menimba ilmu untuk nantinya bisa menggapai cita-cita apa yang mereka tuju. Ini kan masih dalam keadaan trauma nih. Jadi ketika dia tahu kelasnya hancur, yang dipikirkannya itu adalah yang ketinggalan di kelas. Buku, tas, pionika, ada juga uang gitu kan. Kita juga punya uang kas ketinggalan di sekolah juga gitu. Jadi ini sedih semua nih. Meski musibah menimpa, namun semangat belajar tak boleh hilang begitu saja. Di tengah banyak keterbatasan, kegiatan belajar mengajar harus tetap berlangsung. Siswa sementara ini harus mengungsi di bangunan Madrasah Diniyah Aliyah yang berjarak 200 meter dari sekolah mereka. Dan setiap melewati sekolah mereka yang sudah porak-poranda tersapu banjir bandang, ada perasaan sedih dan trauma yang kerap menghinggapi. Kaget aja gitu, kaget banget kenapa sekolahnya kayak hancur banget gitu. Aku kirain hancurnya tuh cuma kecil-kecil kayak retak gitu. Terus ternyata hancurnya tuh kayak sama rata dengan tanah. Takut kalau misalnya malam-malam itu takut hujan. Ya terus kalau misalnya malam-malam hujan, aku tuh langsung dipindahin ke rumah tante. Mencoba bangkit dari keterpurukan. Di hari kelima, pasca banjir lahar dingin dan banjir bandang, warga terdampak mulai membersihkan rumahnya. Dengan alat seadanya dibantu petugas, sisa-sisa lumpur serta puing-puing yang terbawa derasnya banjir dikeluarkan dari dalam bangunan rumah. Bergotong royong, saling bantu-bantu warga yang kena di sini. Pertama hanya kemasyarakatan, tapi kami dari warga di sini sangat berterima kasih kepada bapak-bapak yang dari BPBD, dari polisi, dari tentara, sangat kami bersyukur banget lah. Ini kejadiannya bermula datang jam berapa, hujan kah atau gimana Pak? Hujannya bukan terlalu besar yang di bawah, tapi kita tahu jam 7 udah mulai air besar, jam 9 baru udah, jam 10 baru batu-batu yang besar keluar lah di sini. Hingga kini, total korban meninggal dunia yang sudah ditemukan sebanyak 59 orang. Sementara 16 orang masih belum ditemukan. Adrian Ditya, Rio Maiputra melaporkan untuk NET. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, sudah ada Adrian Ditya langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Silakan Adrian dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Enji dan juga Good People. Saat ini saya tengah berada di Jorong Galuh 2, Kecamatan 4 Koto, Nagari, Kototuo, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan fakta terkini yang bisa saya sampaikan, di lokasi tempat saya berdiri saat ini tengah terjadi hujan sejak pukul 2:30 tadi. Dan hal ini sekaligus menghentikan proses pembersihan material vulkanik yang menimbun atau tertinggal dari imbas dari adanya banjir lahar hujan yang akibat dari Gunung Singgalang yang terjadi pada Sabtu malam. Proses pembersihan dan evakuasi material lumpur-lumpur ini memang masih dilakukan oleh warga sejak pukul 9 pagi tadi, dan hal ini sudah dilakukan warga satu hari setelah banjir lahar hujan ini menerjang area pemukiman ini. Dan memang perlu kami informasikan juga, pada saat hari kejadian ini seperti terlihat di layar kaca Anda ini di belakang saya, ini batas bangunan atau lantai 1 bangunan yang ada di belakang saya ini adalah batas di mana lumpur ini sempat memenuhi atau sempat mencapai setinggi itu, dan bisa dibersihkan dan bisa dibayangkan setelah dibersihkan selama 4 hari berturut-turut,
Saat ini jumlahnya atau lumpur yang ada di lokasi tempat saya berdiri saat ini ada di sekitar 20 cm hingga ke 1 meter. Dan memang warga untuk membersihkan lumpur ini masih menggunakan alat-alat yang sederhana seperti memang cangkul, juga sekop, dan juga memang gerobak roda 1. Warga ini mengumpulkan material-material lumpur yang tertimbun di rumah-rumah warga dan kemudian dibawa ke satu tempat khusus untuk kemudian nanti dibawa oleh truk pengangkut menuju ke tempat yang disediakan. Kendala yang dialami oleh warga yang ada di sekitar lokasi ini adalah memang selain material vulkanik berupa bongkahan-bongkahan batuan besar yang menimbun atau yang berjejer di sekitar lokasi, ini juga ada perabot rumah tangga dan juga memang sampah-sampah dan alat-alat lainnya yang masih digunakan oleh yang masih terdapat di sekitar lokasi dan juga memang harus ikut dibersihkan oleh warga. Dan memang kami masih menunggu juga sejak kapan dan akan dimulai lagi atau tidak proses evakuasi dan kerja bakti ini. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio, Angie. Baiklah, Drian Ditya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati. Itu dia rekan kami yang melaporkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat.